Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, saya Saidi SPDI, guru MA Iqra Sunnah Bojonegoro, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 250109112583. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 20, 25, 40, 50, 39. Pada materi perkembangan Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah di kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Mari kita simak videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah katsiran mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan nabiyya wa rasulah. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita berdoa dulu. Ya. Khusyu'an. Khusyuk. Du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
Baik, sebelum kita belajar hari ini, saya akan cek dulu. Yang pertama, Ukti Aisyah Amila Zahidah. Alhamdulillah. Yang kedua, Ukti Atanabila Cahyani dan Nisa Aulia, Dewi Arsita. Hadir ya? Masya Allah. Kemudian Ukti Diva Dwi Widyastuti. Ya, tetangga dekat ya. Ukti Nabila sakit ya, Masya Allah. Sakit apa? Sakit apa? Panas, dingin gitu ya. Allah, kita doakan semoga segera Allah sehatkan biar segera bisa belajar bersama lagi ya. Membahas peradaban Islam atau Islam periode Mekah. Masih ingat ya? Ada yang pernah di Mekah? Belum ya? Semoga segera Allah hadirkan di sana ya. Amin. Kalau kemarin dakwahnya Nabi itu kalau di Mekah masih sembunyi ya. Masih ingat bunyinya yang kemudian menjadikan Nabi itu berdakwahnya harus terang-terangan. Apa bunyinya? Fasda bima tu'maru. Iya, itu bunyinya ya. Untuk selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang bagaimana dakwah Nabi di Madinah. Dakwah Nabi di Madinah itu tentu tidak sama dengan di Mekah. Kalau di Mekah berapa tahun, masih ingat? Ayo. Berapa tahun? 10 tahun. Kalau di Madinah 13 tahun. Jumlahnya berapa berarti? 23 tahun. Dakwahnya Nabi singkat, padat tapi berbobot. Luar biasa gitu ya. Sebagaimana disepakati kemarin sekalian, makanya ini sudah berbentuk kelompok-kelompok gitu ya. Hari ini kita akan ada presentasi dari kelompok berapa? 3. Dari kelompok 3. Kelompok 5 kemarin. Kemarin sudah kelompok 2. Hari ini kelompok 3 yang akan dipresentasikan oleh saudara Uktina sekalian. Satu kelompok ada berapa? Nah, ada 5 dengan 4 ya. Karena jumlahnya ada berapa? 20. Kepada kelompok 3 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
tentang materi dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Diva Dwi Widyastuti, bisa dipanggil Diva. Saya selaku MC akan memandu presentasi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Wanda Ramadhani, bisa dipanggil Wanda. Perkenalkan, nama saya Atta Nabila Cahyadi, bisa dipanggil Atta. Perkenalkan, nama saya Anissa Humayra Zayana, biasa dipanggil Amira. Perkenalkan, nama saya Firda Aurelia Asyifa, bisa dipanggil Firda. Oke, di sini kami akan mempresentasikan, dan yang pertama akan mempresentasikan adalah Uti Atta. Pertama kali orang yang tinggal di kota Madinah yaitu Yasrib bin Qaid, keturunan Syam. Kota Mekah yang homogen Yasrib dihuni oleh beragam kelompok. Yang pertama, suku Aus dan Khazraj, Yahudi, Musyrik, dan sebagian kecil Nasrani. Suku Aus dan Khazraj, dia adalah dua kabilah besar ini terjebak dalam konflik panjang akibat provokasi Yahudi. Namun, setelah menyadari kelemahan akibat perpecahan, mereka mencari jalan damai. Islam hadir sebagai simbol persatuan, hingga mereka menyambut dakwah Nabi melalui baiat Aqabah. Sistem riba, di mana pada saat itu, ketika mereka meminjamkan, maka mereka itu akan mengambil tebusan tanah, dan jika tidak dibayar, maka tanah itu akan diambil. Lahan-lahan yang dipinjam, semisal meminjam uang, nanti itu lahannya diambil jika tebusan, seperti itu. Jadi mereka itu dalam perdagangan menerapkan sistem riba. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Sebelumnya, apa sih substansi dan strategi itu? Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh jawab. Oh, boleh jawab nih. Siapa yang tahu? Aku. Apa ya? Substansi itu inti. Kalau apa tadi strategi itu kayak caranya gitu. Ya. Jadi substansi itu inti dari cara dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, setelah Rasulullah berdakwah di Mekah setelah sekian lama, turunlah perintah hijrah yang diturunkan oleh Allah. Langkah penting lainnya adalah membentuk tatanan masyarakat melalui piagam Madinah. Di Madinah itu, Rasulullah bersama umat Islam lainnya tinggal berdampingan bersama umat Yahudi. Untuk itu, pasti banyak perbedaan di antara mereka. Hal ini bisa menjadi pemicu perdebatan dan persaingan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rasulullah bersama dengan orang-orang Muslim dan pihak Yahudi membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah perjanjian sosial dan politik yang menyatukan berbagai kelompok penduduk Madinah, baik Muslim, Yahudi maupun kelompok lainnya dalam satu ikatan persatuan. Piagam Madinah menegaskan prinsip keadilan, kebebasan. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Tapi sebelum ditutup, ada sesi tanya jawab. Mungkin dari kalian ada yang kurang jelas dari penjelasan tadi, boleh ditanyakan. Saya ingin bertanya, kapan kota Yasrib diganti dengan nama Madinah Al-Munawwarah? Oke, mungkin ada dari kelompok lain yang mau menjawab. Ada yang tahu? Dari kelompok 5? Saya Nadia. Diganti nama Madinah setelah Nabi hijrah di Madinah. Ya. Boleh? Perkenalkan, nama saya Aisyah. Mau menanyakan, kenapa terjadinya perang Fuad? Oh iya. Boleh disampaikan atau dijawab oleh Uti Wanda? Iya. Perang Fuad itu terjadi karena pada saat itu kaum Yahudi itu tidak suka dengan Aus dan Khazraj. Mereka itu kayak ingin mengadu domba mereka, sehingga mereka itu terjadi pertikaian. Mereka itu pengen jadi pemenang gitu. Tapi itu sebelum Islam datang. Tapi saat Islam datang, mereka itu dibenarkan. Saya mau menanyakan nama dari orang tua Khazraj siapa? Mungkin bisa dijawab kelompok lain. Ada yang tahu siapa nama orang tua dari suku Aus dan Khazraj? Jadi suku Aus dan Khazraj itu dulunya adalah dua saudara kandung
yang bertikai karena provokasi dari kaum Yahudi. Ada yang tahu orang tuanya siapa? Ya. Betul, Masya Allah, tepuk tangan. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad di Madinah itu, apa agama yang dianut oleh penduduk Madinah? Mungkin bisa dijawab oleh Uti Anta. Sebelum Madinah datang, sebelum Nabi hijrah, agama yang dianut adalah agama Nasrani. Sama-sama Samawi. Agama Samawi adalah agama yang mungkin mempercayai benda-benda yang dianggap seperti api, menyembah berhala, menyembah matahari. Oh iya. Setelah Nabi datang ke Madinah, nah di Madinah Nabi itu disambut oleh kaum Ansor. Nah, kaum Ansor di sana, anak-anak yang menyambut Nabi menyampaikan atau menyambut dengan selawat badar. Mungkin dari 4 kelompok ini ada yang tahu selawat badar? Oh iya, kelompok 1 boleh maju ke depan. Mungkin 1 kelompok gak apa-apa ya semuanya. Boleh. Boleh di sana. Kami dari kelompok 1 Ingin menyampaikan syair salawat yang dilakukan oleh kaum Ansor saat Nabi Muhammad SAW datang dari Madinah. Wahid Isnai Salasa. Kaum Yahudi itu menguasai perputaran bisnis apa saja? Oh iya. Ada yang bisa menjawab perwakilan dari kelompok 1? Nah, Ya. kaum Yahudi menguasai perputaran bisnis biji-bijian, kurma, tomat, dan serta jual beli kain. Mungkin kelompok 1 mau berbalik tanya, kelompok 2 nggak apa-apa? Atau mau tanya ke kelompok lain? Ada, Ais mau bertanya ke kelompok mana? Kelompok 4. Ada. Siap-siap kelompok 4 menjawab pertanyaannya. Disiapkan.
kaum mulai. Ya, boleh. Kaum Yahudi di Madinah itu terbagi menjadi 3 kabilah. Itu siapa saja kabilahnya? Perwakilan dari kelompok 4, boleh. Kaum Yahudi terdiri dari 3 kabilah terkenal, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, sama Bani Quraidah. Masya Allah. Sudah paham semua insya Allah begitu ya? Jadi boleh diakhiri. Itu dulu. Terima kasih dari kelompok 3. Sekian dari kami presentasinya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih. Syukran kasir ala intimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah luar biasa, insya Allah sudah sangat menguasai materinya gitu ya. Dan saya yakin insya Allah semuanya sudah paham ya. Kalau ada yang belum paham nanti masih Ustadz ada pemantapan habis ini. Ada video yang perlu ditonton dan nanti setelah ditonton boleh bertanya semuanya ya di sini. Baik, saya pakai proyektor aja ya karena suaranya yang TV-nya kayaknya kemarin kurang bagus ya. Oke, saya tutup dulu ini ya. Pulpennya, bukunya untuk bertanya. Kalau bertanya berarti paham. Kalau nggak bertanya berarti nggak paham. Ayo, siapkan dengan baik. Ini preview tadi pemantapan dari materi tadi. Siap? Siap. Isti'dadan. Siap, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Allahu Akbar. Sudah bagus, tepuk tangan tuh, gini Pak. Kemudian untuk yang kedua, di penjelasan tadi dari awal belum muncul. Ya. Suku Aus dan Khazraj itu sempat tadi disampaikan di yang presentasi. Suku Aus dan Khazraj itu aslinya dari mana dia tahu? Dari Yaman. Dari Yaman ke Madinah. Kenapa? Karena waktu itu di Yaman terjadi yang namanya banjir yang meluluh lantakkan daerahnya sehingga pertanian agak susah. Maka kemudian pindahlah ke Madinah karena di Madinah itu tanahnya subur, kemudian penduduknya belum banyak. Saya boleh tanya kepada kalian, duluan mana suku Aus dan Khazraj dengan orang-orang Yahudi yang datang ke Madinah? Dari apa yang tadi kita pelajari, kira-kira coba hikmah apa yang dapat diambil dari kelompok 5? Apa hikmahnya kira-kira? Masa belajar 1,5 jam kita nggak dapat apa-apa? Kayaknya apa kira-kira? Rugi kalau nggak dapat apa-apa dong gitu. Coba nggak usah baca, coba
pelajaran apa yang didapat dari peradaban Islam di Madinah sebelum Nabi datang? Apa kira-kira? Siapa yang mewakili? Boleh menyampaikan? Coba kasih lewati. Itu bisa lewati. Silakan Umi Caca disampaikan. Nah, ayo. Disampaikan aja. Siap, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Allahu Akbar. Coba kelompok 4 dapat apa kira-kira belajar hari ini? Oke, silakan disampaikan. Dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Apalagi? Lanjut kelompok 3, silahkan disampaikan apa yang didapat. Tadi sudah menyampaikan. Kira-kira dapat hikmah apa? Mengetahui sejarah Islam dan ketetapan Allah itulah yang terbaik. Tugas kita sebagai umat muslim tujuan Allah. Oh, saya tepuk tangan untuk semuanya. Oke, yang terakhir kelompok berapa Kojo itu? Kelompok 2, silakan. Kedatangan agama Islam membawa kesejahteraan, ketentraman, dan membawa keadilan dalam suatu hal. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya adalah penutup dari saya. Apa yang sudah kita pelajari dari tadi, sesungguhnya belajar dari masa lalu itu tentang bagaimana peradaban yang kocak-kacir sebelumnya datang nur Islam, maka kemudian yang terjadi apa? Berubah total semuanya. Yang dulunya bertikai, bertukar, saling bermusuhan, diadu domba, pada akhirnya apa? Bersatu padu, menikmati indahnya Islam bersama Nabi Muhammad yang bisa dinikmati sampai hari ini. Tahu nggak arti dari nama Madinatul Munawwarah apa artinya? Kota yang penuh dengan cahaya. Ya, maka sampai hari ini, ya, Madinah termasuk salah satu tempat yang sangat dirahmati Allah, didatangi oleh jutaan orang tiap saat, gitu ya. Ada yang rindu ke Baitullah? Yang rindu Baitullah katakan. Semuanya pengen ke Baitullah ya. Kalau ke Baitullah mesti datang ke salah satunya ke Madinah. Semoga tahun ini semuanya Allah hadirkan ke dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Yang terakhir ini belajar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat itu, yaitu selalu mengadu domba orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka hati-hatilah kita, ada orang di sekeliling kita itu yang juga suka mengadu domba. Di mana? Di pondok pun juga ada yang begitu ya. Katanya satunya datang ke A, ini begini, nanti datang ke B, begini. Akhirnya apa? Tukaran. Kamu kok begini, gitu ya? Itu yang perlu digarisbawahi. Hidup itu mesti ada orang yang cari celahnya kita, cari jeleknya kita, kemudian membicarakan dan mengadu domba. Kalau kita lurus karena Allah, maka seperti Nabi yang dilakukan dakwahnya pelan-pelan tapi pasti, yang kemudian diterima oleh seluruh dunia bahwa Nabi adalah manusia terbaik yang pernah ada. Sebagai penutup, kita akhiri dulu pertemuan kali ini dengan doa. Doanya apa? Istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu
sudah disampaikan gitu ya dari ketua kelas ketua kelompoknya, nanti silahkan hasil dari coret-coretannya, resumannya dikumpulkan ke Ustadz ya. Nanti biar jadi penilaian bagi kami untuk menjadi nilai harian dan nilai hasil nilai kelompok. Oke, siap ya? Terima kasih Bu Harini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kira-kira bisa yang 30